Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kali ini Pak Agus akan menjelaskan beberapa materi TIK, yaitu berkaitan dengan mengenal perangkat lunak presentasi Microsoft PowerPoint. Pak Agus harap kalian bisa memperhatikan materi yang akan Pak Agus sampaikan, sehingga kalian bisa paham materi-materi tentang Microsoft PowerPoint nanti. Langsung saja kita menuju ke materinya. Sebelum kita mengenal lebih jauh tentang Microsoft PowerPoint, kita pahami dulu apa itu presentasi. Presentasi yaitu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang dengan berbagai tujuan, seperti menyampaikan ide, mengenalkan produk, ataupun penyampaian materi. Contohnya, yaitu seorang guru yang menyampaikan materi. Kemudian ada juga pembawa berita yang menyampaikan beritanya. Nah, itu jadi contoh-contoh presentasi. Kemudian selanjutnya, contoh perangkat lunak pembuat presentasi. Jadi, ada beberapa perangkat lunak pembuat presentasi, bukan hanya Microsoft PowerPoint. Di antaranya yaitu yang pertama ada Microsoft PowerPoint, kemudian ada K-Presenter, ada OpenOffice Impress, ada Presentation X3, ada StarOffice Impress. Namun kali ini Pak Agus akan menjelaskan lebih dalam mengenai tentang Microsoft PowerPoint. Oke, selanjutnya ini Pak Agus tampilkan Microsoft PowerPoint. Lembar kerjanya yaitu seperti ini. Nanti kita praktekkan saja mengenai cara membukanya, tampilannya ada apa saja, kemudian cara menutupnya bagaimana. Nanti kita akan praktekkan langsung saja. Jadi nanti Pak Agus kali ini akan menyampaikan beberapa materi. Yang pertama yaitu tentang cara membuka Microsoft PowerPoint, kemudian mengenal tampilannya, ada apa saja tampilan-tampilannya, kemudian mengenal menu dan icon yang sering digunakan, dan juga cara menutupnya. Ya, langsung saja kita menuju materi yang pertama, yaitu cara membuka Microsoft PowerPoint. Di sini cara membuka Microsoft PowerPoint ada dua cara. Yang pertama yaitu melalui layar utama komputer atau desktop. Ini tampilan layar utama komputer atau desktop. Jadi langkah membuka PowerPoint yang pertama yaitu dari sini. Langkahnya yang pertama, kita cari dulu icon Microsoft PowerPoint di sini. Nah, ini ada icon Microsoft PowerPoint. Kemudian langkahnya yang kedua yaitu kita double klik atau klik ganda icon tersebut. Kita tunggu. Ini di close saja, kemudian pilih blank presentation. Nah, di sini muncul lembar kerja Microsoft PowerPoint. Itu cara membuka yang pertama. Kemudian cara yang membuka kedua. Ini Pak Agus close dulu. Cara membuka yang kedua yaitu melalui tombol Start. Tombol Start di sini ada di pojok kiri bawah. Nah, ini tombol Start. Kita klik. Kemudian kita cari, kalau di Windows 7, langkahnya sedikit berbeda karena di sini Pak Agus menggunakan Windows 10. Langkah-langkahnya yaitu klik Start. Ini tombol tadi pojok ini. Kemudian langsung memilih Microsoft PowerPoint. Kita geser ke bawah, kita scroll ke bawah. Microsoft Office.
Jadi setelah tombol start, kita klik Microsoft Office, kemudian kita cari Microsoft PowerPoint. Nah, ini sudah muncul, kita klik, maka akan keluar. Kita close, pilih blank presentation. Nah, di sini akan muncul lembar kerja Microsoft PowerPoint. Oke, jadi ini cara membuka Microsoft PowerPoint. Yang pertama melalui tombol desktop atau layar utama komputer. Yang kedua melalui tombol start. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu mengenal tampilan pada Microsoft PowerPoint. Jadi yang pertama, tampilan Microsoft PowerPoint di sini ada baris judul yang terletak di tengah atas, presentation 1. Ini namanya title bar atau baris judul. Jadi baris judul akan ditampilkan nama file yang sedang aktif dan nama program aplikasinya. Ini nama file kita, presentation 1 ini bisa kita rename atau berikan nama lain nanti. Kemudian PowerPoint ini nama aplikasinya, PowerPoint. Jadi ini dinamakan title bar. Oke, selanjutnya ada Quick Access Toolbar. Di sini Quick Access Toolbar digunakan sebagai tombol perintah cepat. Di sini ada Save, ada Undo, ada Redo. Save digunakan untuk menyimpan dokumen. Kemudian Undo berfungsi untuk perintah membatalkan suatu perintah. Kemudian undo membatalkan suatu perintah. Kemudian redo kebalikan dari undo, yaitu mengulang perintah yang sudah dibatalkan. Kemudian di sini ada start from beginning. Di sini untuk memutar presentasi kita nanti dari awal. Nah, ini yang dinamakan tombol perintah cepat atau quick access toolbar. Kemudian selanjutnya yaitu ada tombol ukuran jendela. Tombol ukuran jendela ada di kanan atas, pojok kanan atas. Yang pertama ada minimize. Kemudian yang kedua ada restore down. Kemudian ada close. Di sini yang minimize digunakan untuk menutup jendela Microsoft PowerPoint, namun tampilannya masih berada di taskbar. Nah, ini bagus minimize, namun tampilannya masih ada pada taskbar. Atau tidak hilang tampilannya. Kemudian bagus klik lagi akan muncul lagi. Kalau restore down di sini digunakan untuk memperkecil ukuran jendela Microsoft PowerPoint. Contohnya ini bagus klik restore down, maka tampilan jendelanya akan berubah menjadi lebih kecil. Kalau tadi minimize tampilannya hilang namun masih berada pada taskbar, kali ini kalau restore down tampilannya berubah menjadi lebih kecil. Kebalikan dari restore down yaitu kita maximize. Maximize ini untuk mengembalikan ukuran jendela Microsoft PowerPoint menjadi satu layar penuh lagi. Ini bagus klik maximize. Nah, maka tampilannya akan kembali seperti semula. Full satu halaman. Kemudian kalau close ini digunakan untuk menutup lembar kerja kita. Kemudian selanjutnya ada tab menu. Tab menu di sini yaitu atau nama lainnya menu bar atau baris menu dari Microsoft PowerPoint. Di sini ada beberapa menu, diantaranya yaitu file, menu file, home,
insert, design, transition, animation, slideshow, review, dan view. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 menu di sini pada Microsoft PowerPoint. Kemudian setelah menu bar atau baris menu, ada lagi yang dinamakan group. Group adalah kumpulan ikon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi setelah kita klik menu, nah di sini ada grup-grup ikon. Ini dibatasi oleh garis-garis ini atau dikotak-kotakkan. Ini satu kotak ini dinamakan grup. Ini grup clipboard, kemudian ini grup slide, ini grup font, ada grup paragraf, ada juga grup drawing, dan grup editing. Jadi pada menu home di sini ada 6 grup clipboard, grup slides, grup font, grup paragraf, grup drawing, dan juga grup editing. Itu yang dinamakan grup, yaitu kumpulan ikon yang dikelompokkan berdasarkan fungsinya. Jadi ini grup font contohnya digunakan untuk mengatur font huruf. Kemudian ada paragraf, digunakan untuk pengaturan paragraf. Jadi dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsinya. Kemudian ada area kerja, yaitu area kerja itu di sini. Ini dinamakan area kerja. Area kerja Microsoft PowerPoint. Ketika kita membuka awal, tampilannya akan berwarna putih seperti ini. Digunakan untuk mengerjakan pekerjaan kita nantinya. Ini dinamakan area kerja atau tempat kerja membuat presentasi. Kemudian selanjutnya ada jendela slide dan jendela outline. Jendela slide ada di sini, ini jendela slide. Jadi ketika kita tambah slide, nah di sini ada tampil beberapa slide, ini dinamakan jendela slide. Kemudian ada status bar. Status bar di sini, ini di pojok kiri bawah. Ini dinamakan status bar. Status bar merupakan baris suatu dokumen atau menampilkan slide-slide yang aktif. Jadi ini slide 3 dari 3 slide yang ada. Ini kan ada 3 slide, maka di sini akan muncul slide 3. Di sini ketika Pak Gus klik slide 2, maka di sini berubah menjadi slide 2 dari 3 slide yang ada. Ini dinamakan status bar atau baris suatu dokumen. Kemudian selanjutnya yaitu tombol view. Tombol view di sini letaknya di bawah ini tombol view. Jadi di pojok ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 tombol view. Yang pertama ada normal. Normal itu tampilannya seperti ini. Kemudian ada slide sorter untuk menampilkan jendela kerja dengan menampilkan semua slide yang ukurannya kecil. Ini bagus klik. Nah, maka di sini slide-nya akan tampil slide berbentuk slide kecil-kecil. Ini kalau kita klik slide sorter, kemudian di sini reading view. Reading view di sini untuk menampilkan dalam bentuk full. Full di sini. Ini kalau ini tadi reading view ini dalam bentuk kita membaca atau agak full tampilannya satu slide. Kemudian kita lanjut, ini ada slideshow
Kalau slideshow kita tampilkan satu layar penuh, kita coba klik slideshow, nanti tampilannya akan satu layar penuh. Oke, jadi ada beberapa tombol view yang tadinya ada normal seperti ini saat kita kerjakan, kemudian ada slide sorter, ada reading view, kemudian ada slideshow. Itu tombol view terletak di bawah kanan. Kemudian di sini ada lagi zoom tool. Zoom tool di sini digunakan untuk memperbesar dan memperkecil tampilan lembar kerja kita. Misalnya ini bagus zoom, bagus besarkan. Nah, lembar kerja kita akan berubah menjadi besar. Ketika bagus geser ke kiri, maka lembar kerja kita akan berubah menjadi kecil. Ini yang dinamakan zoom tool. Nah, itu beberapa tampilan yang ada pada Microsoft PowerPoint. Kemudian lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenal icon-icon dan menu yang ada di Microsoft PowerPoint. Kita cari dulu menu-menunya. Di Microsoft PowerPoint ada menu apa saja, seperti yang sudah Pak Agus jelaskan tadi. Di Microsoft PowerPoint ada beberapa menu. Yang pertama ada menu file. Menu file di sini ada menu icon, info, new, open, save, save as, print, share, export, dan close. Di sini menu yang biasa digunakan yaitu diantaranya new digunakan untuk membuat presentasi baru, open untuk membuka presentasi yang sudah kita buat sebelumnya, save untuk menyimpan dokumen, save as ini juga untuk menyimpan dokumen namun dengan nama yang berbeda. Kemudian print di sini untuk mencetak dokumen berupa kertas. Jadi ikon-ikon yang sering digunakan diantaranya yaitu new, open, save, save as, dan print. Oh ya, ini ada satu lagi yaitu close. Close digunakan untuk menutup Microsoft PowerPoint. Sama halnya dengan ini, tombol ini. Ini dan ini sama fungsinya. Itu di menu file, ikon-ikon yang bisa digunakan itu tadi. Kemudian pada menu home di sini ada beberapa grup menu clipboard, slide, font, paragraf, dan drawing, dan juga editing. Icon yang sering digunakan di sini yaitu cut, copy, paste, ini sering digunakan. Cut untuk menghilangkan tulisan, kemudian copy di sini untuk mengeluarkan hasil cut tadi atau hasil ada cut digunakan untuk memotong tulisan atau menghilangkan tulisan, kemudian copy. Kalau copy di sini untuk menggandakan tulisan atau objek. Kemudian paste di sini untuk mengeluarkan hasil kopian tadi atau hasil cut tadi. Kemudian di grup slide ada icon new slide. Ini sangat penting digunakan pada Microsoft PowerPoint. New slide digunakan untuk menambahkan slide baru. Bagus, coba klik. Nah, maka akan muncul slide baru. Bagus, klik lagi, maka akan muncul slide baru. Jadi new slide digunakan untuk menambah slide baru. Kemudian ada lagi layout. Layout di sini biasanya digunakan untuk mengatur tampilan dari slide-nya. Di sini kan ada textbook-nya. Ketika Bagus pilih ini, maka di sini layout-nya atau tampilannya akan berbeda. Di sini ada beberapa kotak ini dinamakan textbook, textbox.
Kalau Pak Agus ganti lagi seperti biasanya title slide, berarti ini akan berubah lagi. Oke, itu icon layout dan new slide. Kemudian selanjutnya di sini ada group font. Group font di sini icon yang sering digunakan biasanya ini icon font digunakan untuk mengatur jenis huruf. Kemudian font size di sini untuk merubah ukuran huruf. Kemudian ada bold, italic, underline. Ini digunakan untuk bold untuk menebalkan huruf, italic untuk memiringkan huruf atau huruf miring, cetak miring. Kemudian underline di sini untuk membuat huruf garis bawah. Kemudian lanjut lagi di sini ada icon left, ada icon right, ada center, ada just TV. Di sini untuk perataan paragraf. Icon left digunakan untuk rata kiri, center rata tengah, icon right rata kanan, kemudian just TV untuk rata kanan kiri. Jadi ini sering digunakan. Kemudian ada juga ini bullets. Bullets di sini untuk menampilkan simbol-simbol. Misalnya ini Pak Agus contohkan ingin menampilkan jenis buah-buahan, mangga, apel. Ketika Pak Agus ini klik bullets, maka akan muncul simbol-simbol. Bisa diganti simbolnya, bisa ini. Jadi untuk menampilkan simbol-simbol ini bagus, klik lagi ini. Kemudian ada numbering digunakan untuk menampilkan huruf. Misal ini bagus tuliskan kayak tadi, kalau tadi simbol, sekarang akan berupa angka. Misal ini bagus klik 1, misal bagus tuliskan ini mouse, ada monitor. Nah, ini digunakan untuk menampilkan angka-angka. Kalau tadi bullet digunakan untuk menampilkan simbol-simbol. Kemudian kalau numbering berupa urutan angka-angka. Jadi ini icon yang sering digunakan. Kemudian ada lagi di menu drawing. Menu drawing di sini untuk menampilkan beberapa gambar atau untuk menampilkan atau untuk mengatur gambar. Di sini di drawing ada beberapa shape atau bangun. Di sini kalian nanti bisa pilih bangun-bangun. Di sini ada bangun datar. Di sini juga ada contoh-contoh gambar-gambar yang lain. Jadi di sini ada icon-icon shape. Kemudian shape fill di Gizu ini digunakan untuk mengatur shape fill digunakan untuk mengatur warna gambar. Nah, kemudian ada shape outline digunakan untuk mengatur warna garis tepi gambar. Itu pada menu home, icon-icon yang sering digunakan. Terus di icon insert di sini ada new slide seperti di menu home. New slide fungsinya sama, digunakan untuk menampilkan slide baru. Kemudian tabel untuk menyisipkan tabel. Picture digunakan untuk
menyisipkan gambar. Kemudian online picture ini sama halnya untuk menyisipkan gambar, cuman di sini nanti kita bisa online, bisa mendapatkan gambar dari online. Kemudian yang sering digunakan lagi ini shape, seperti halnya di menu home tadi. Shape di sini digunakan untuk menampilkan gambar-gambar atau bangun-bangun. Kemudian kalau ini smart art digunakan untuk menampilkan bagan. Jika kita ingin membuat bagan, kita bisa menggunakan icon ini, smart art. Kalau chart digunakan untuk menampilkan. Nah, ini bagan, contoh bagan. Bagus, hapus saja. Kemudian kalau smart art, kemudian ada chart di sini digunakan untuk memasukkan suatu diagram. Jadi banyak diagram nanti di sini. Ada diagram batang, ada diagram lingkaran, ada diagram garis dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada text box. Text box di sini untuk menyisipkan satu teks pada slide. Misal teks Pak Agus klik text box di sini, nah maka akan keluar kotak di sini untuk menyisipkan suatu tulisan. Nah, ini digunakan untuk menyisipkan suatu tulisan text box. Kemudian ada lagi selain text box yaitu ada word art. Word art di sini untuk menuliskan tulisan indah. Kemudian yang sering digunakan lagi ada equation, digunakan untuk menulis rumus-rumus matematika. Simbol digunakan untuk menulis simbol-simbol. Kemudian ada video. Di sini video digunakan untuk menginput video atau untuk memasukkan video pada slide. Kemudian audio digunakan untuk memasukkan suara atau musik pada slide. Itu icon yang sering digunakan pada menu insert. Kemudian di menu desain di sini untuk mengatur tampilan slide. Ketika bagus klik salah satu di sini akan muncul tampilan slide yang berbeda, yang awalnya putih ini. Ketika bagus pilih salah satu ini, maka tampilannya akan berubah. Nah, jadi di sini menu desain digunakan untuk mengatur tampilan slide. Kemudian di menu transition ada lagi ini kosongan saja. Kalau di menu transition ya ini itu digunakan untuk menampilkan transisi slide, Kemudian di menu animation digunakan untuk ada banyak icon-icon animation di sini. Jadi digunakan untuk mengganti atau menyeting animasi dari objek. Kalau di sini transition untuk mengatur animasi slide, kalau animation ini untuk mengatur animasi dari objek atau gambar. Kemudian di slideshow di sini yang sering digunakan ada dua ini. Yang pertama yaitu start from beginning, dan juga start from current slide. Kalau from beginning digunakan untuk memutar slide dari slide 1. Kalau from current slide berarti bisa ketika klik slide 4 nanti mutarnya dari slide 4. Contohnya ini ketika bagus klik from beginning, maka nanti akan muncul slide 1 layar penuh dari slide 1. Nah, ini tadi muncul slide 1. Nah, ini slide 1 yang ada tulisannya ini ya, anak-anak. Kita bagus klik
from beginning, nanti akan muncul tulisan ini. Kita klik coba from beginning. Nah, maka akan keluar tulisan ini. Ketika Pak Agus klik slide 3, di sini coba Pak Agus kasih tanda dulu. Misal Pak Agus kasih tulisan SD Negeri 2 Pamutan. Nah, ketika Pak Agus klik ini, dan Pak Agus klik start from current slide, maka akan keluar slide 3 nanti. Klik. Nah, akan keluar slide 3. Oke, itu tadi icon yang sering digunakan pada menu slideshow. Kemudian menu review. Review ini tidak banyak digunakan. Menu view juga jarang. Kalau menu view di sini tadi untuk mengatur tampilan lembar kerja kita ada normal, outline view, slide sorter, note spec, reading view. Ini jarang digunakan. Jadi hanya itu tadi yang icon sering digunakan. Kemudian setelah icon-icon dan menu yang sering digunakan, selanjutnya yaitu mengenai cara menutup Microsoft PowerPoint. Jadi cara menutup Microsoft PowerPoint ada banyak cara. Di antaranya yaitu cara yang pertama, kita langsung saja klik ini, icon close pada control window, maka nanti otomatis akan tertutup. Coba klik close. Nah, muncul dialog penyimpanan, mau kita simpan atau tidak. Kita klik don't save saja atau tidak usah disimpan. Nah, aplikasi PowerPoint sudah hilang, sudah tertutup. Di bawah sini sudah tidak ada, berarti sudah tertutup. Nah, itu tadi materi yang bisa Pak Agus sampaikan. Semoga kalian bisa paham. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.